Yup, selamat pagi para sobat Mami Ika. Bertemu lagi di konten selanjutnya bersama Mami Ika Channel di sini. Para sobat, kemarin kan sudah ya di konten-konten sebelumnya itu terkait dengan perkenalan Mami Ika siapa sih? Ya, banyak yang bilang ya Mami Ika, ya maminya si Ika. Memang nama anak aku kan namanya Zulaika, jadi dipanggilnya Mami Ika. So, para sobat, setelah berkenalan dengan Mami Ika, nah di konten-konten sebelumnya juga sudah banyak terkait dengan ekoenzim dan pemanfaatannya. Nah, sekarang begitu juga dengan pupuk organik cair ya kan, bagaimana kok bisa sih Mami Ika dari tanaman ke pupuk organik cair terus ke ekoenzim? Ya sebenarnya itu mau nggak mau ya para sobat ya di pagi yang cerah ini mau nggak mau pasti jadi kayak berhubungan gitu ya. Kalau kita itu sayang pada tanaman ya mau nggak mau kita ya pasti akan memikirkan terkait dengan media tanamnya juga ya. Kemudian terkait dengan pupuknya juga, baik itu pupuk organik padat ataupun pupuk organik cair. Nah, di sini Mami Ika ditemani oleh banyak nih. Mami Ika ditemani oleh Cemara Mini ini ya. Cemara Mini ini juga membutuhkan pupuk, membutuhkan media, membutuhkan anti hama ya, anti hama di sini gitu kan. Cemara Mininya Mami Ika ini nih. Kemudian Mami Ika juga ditemenin, nggak sendirian pagi yang cerah ini, mendung-mendung tapi adem ya. Nah, ini Mami Ika ditemani oleh keladi wayang. Lihat tuh keladi wayangnya Mami Ika tuh. Dan di sini juga di konten ini sebenarnya Mami Ika itu mau membongkar ya, meripoting siapa ya namanya ini ya? White Sumatra ya, post ya, Pride of Sumatra White. Nah, Pride of Sumatra White ini kenapa harus direpoting Mami Ika gitu kan? Ya karena udah rame-rame satu kamar rame-rame ini ya. Mami Ika tuh berhasil merawat Pride of Sumatra ini sampai memiliki anak 5 tuh kan. Dengan media tanamnya Mami Ika pakainya bukan endorse, bukan apa, kebetulan Mami Ika itu juga langganan media tanamnya semi aglo ya. Media tanam Mami Ika pakai media tanam semi aglo dan hasilnya juga alhamdulillah ya. Keladi wayangnya Mami Ika selalu bertumbuh bertunas. Tuh lihat ada 2 tunas lagi ya. Ini ada tunas lagi nih 1. Mami Ika juga pakai media tanam semi aglo ini ke keladi juga loh, dan ternyata cocok juga tuh, warna pinknya cantik banget ya. Dan ini media tanam semi aglo ini bukannya endorse, bukannya apa ya, ini sudah menghasilkan anakan 5. Nah, makanya Mami Ika di konten ini yang cantik ijo-ijo royo ini akan Mami Ika reporting. Kenapa? Karena sudah berdesak-desakan nih anaknya itu. Coba kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5 anakan dan sudah berdaun 3. Jadi kita harus segera pisahkan, oke para sobat. Dan juga Mami Ika punya di sini Cochin Brownies. Cochin Brownies ini kan dia tuh induknya udah besar banget tapi malas beranak kan. Akhirnya Mami Ika potong induk lah ya, potong induk dan akhirnya menghasilkan 3 anakan yang harus segera Mami Ika reporting juga. Kenapa harus direporting? Pertama ya karena kondisi potnya yang sudah berdesak-desakan. Kenapa kita harus reporting? Karena kondisi media tanam yang udah 6 bulan tidak diganti. Jadi udah jenuh dengan pupuk organik segala macam, udah jenuh dengan pestisida. Jadi mau nggak mau kita harus mereporting ya, selain udah kepenuhan sama anak dan juga kondisi media tanam yang udah jenuh. Jadi kita harus reporting ya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Yang ini karena perasaan udah 6 bulan nggak direporting ya, karena ini dari induknya nih. Ini para sobat bisa lihat ya, Mami Ika itu potong induk di sini menghasilkan 3 anakan baru. Itu kucingnya Mami Ika namanya Sky. Oke, nanti di sini Mami Ika akan memakai media tanam semi aglo lagi ya untuk mereporting ini dulu aja deh. Ini dulu. Oke, para sobat. Nah, di sini Mami Ika walaupun apa ya bedanya dengan konten-konten yang sebelumnya, Mami Ika di sini akan menerapkan ya, akan mengaplikasikan hasil panen dari ekoenzimnya Mami Ika. Banyak orang nggak mau, enggak, apaan tuh ekoenzim, apaan itu pupuk organik cair gitu kan, merusak tanaman pasti, nggak bener, dosisnya nggak bener. Tapi kalau ekoenzim itu sudah standarisasi 10-3-3 ya, seperti yang di konten-konten sebelumnya. Nah, ini adalah bubur ekoenzim yang dari bahan organik, bahan organiknya Mami Ika pakainya kulit jeruk ya, karena keluarganya Mami Ika tuh suka peres jeruk. Nah, kulitnya itu ini jadi bubur. Nah, buburnya ini bisa menjadi pupuk organik
padat ya, bubur ekoenzim ini. Bagi para manula yang berumur 50-60 tahun yang mengalami nyeri sendi, ini bubur ekoenzim ini dikompreskan ya. Jadi ini dibungkus menggunakan kain kasa dan dikompreskan ke lutut, ke persendian-persendian. Itulah ya, ekoenzim ini sangat banyak sekali manfaatnya. Bukan hanya untuk tanaman aja, untuk kitanya juga. Oke. Coba deh dipraktekkan ya. Kemudian ini bubur ekoenzim dari kulit jeruk ya, bisa dilihat kan. Ini akan Mami Ika gunakan sebagai pupuk campuran nanti di media tanam. Oke. Dan ini adalah panennya Mami Ika. Ini adalah 1 ember dapatnya segini. Karena kan ternyata yang dalam 1 ember itu ada cairannya, ada padatannya. Itu padatannya segitu, jadi kira-kira sama lah ya, tinggi antara cairan sama padatannya tuh yang tadi, yang konten sebelumnya 1 ember itu. Ini adalah hasil panen ekoenzim kulit jeruk, wangi sekali. Ini bisa kita gunakan sebagai biang. Jadi misalnya para sobat bikin ekoenzim lagi dari kulit enas, kulit jeruk, kulit semangka, kulit pepaya ya, dari berbagai macam buah-buahan, itu biasanya kulit apel atau kulit lemon gitu. Itu ini cairan ini bisa digunakan sebagai biang. Ya, bisa digunakan sebagai biangnya. Jadi pertumbuhan bakteri ekoenzimnya akan lebih cepat dipicu pertumbuhannya dengan menggunakan biang yang sudah ada. Nah, begitu juga dengan bubur ekoenzim. Bubur ekoenzim ini juga digunakan sebagai biang. Jadi kalau mau bikin baru, ekoenzim baru, gunakanlah biangnya ini. Ya, jadi kalau Mami Ika kan dulu nggak pakai biang ya, hanya menggunakan air, bahan organik sama gula merah, tabur atau molase gitu. Kalau ingin mempercepat lagi pakai biang ini, maka nggak perlu 3 bulan, 1 bulan udah jadi bubur, udah panen ekoenzim kita. Kalau ini kan lama, 3 bulan. Nah, ini akan digunakan pupuk organik cair ya, karena ini untuk tanaman ya. Nanti takarannya itu 10 ml 1 liter. Oke, 1 liter 10 ml. Di 10 ml itu 1 sendok makan lah. 1 liter itu 1 aqua itu kan 1 liter. Oke, dan pupuk organik cair ini juga bisa digunakan sebagai pupuk, kan udah tadi. Ini dicampurkan ke media tanam 7 bahan itu. Dan ini adalah mama enzim bersama bakteri ekoenzimnya, bersama jamur ya, bukan bakteri, jamur ekoenzimnya ini bisa digunakan sebagai pupuk juga. Yo para sobat Mami Channel, kita lanjut ke tahap sesi kedua ya. Oke para sobat, di channel kali ini Mami Ika ingin merepoting Pride of Sumatra yang sangat cantik ini. Bisa dilihat di sini warnanya sudah mengalami mutasi warna. Kenapa? Karena di ruangan ini ya para sobat lihat sirkulasi udaranya sangat lancar ya. Begitu juga sinar mataharinya sangat lancar, sehingga daun-daun dari Pride of Sumatra White ini mengalami mutasi jadi hijau keputih-putihan gitu ya, mengalami mutasi warna yang sangat hebat sekali, juga pertumbuhan anakan yang sangat rimbun sekali. Nah, karena ini kenapa sih Mami Ika pengen repoting ya, itu tadi kan sudah dibilangin alasannya ya, karena udah padat, udah 5 anak di situ, dan mungkin kisaran 4 bulan 5 bulan media tanamnya nggak diganti nggak diganti. Jadi Mami Ika pengen repoting ke pot-pot yang lebih kecil. Kita udah hitung anakannya ada 5, jadi potannya kita sediakan 5 potan yang ukuran kecil ya. Ukuran berapa ya ini ya? Ini ukuran 12 ya, ukuran 12 inci. Oke, kita pilih 5 pot anakan kecil di sini karena dia juga kecil. Mami Ika pilih di sini yang kecil-kecil ya. Ada 5 anakan baru yang kecil. Oke, pastinya para sobat juga punya dong di rumah ya. Ini aja deh. Oke. Nih. Nah, pemilihan pot juga sangat menentukan para sobat. Jangan sampai aglonemanya besar, butuh space yang besar, tapi udah tinggi dikasih space yang kecil, kemudian kecil dikasih space yang besar. Enggak. Jadi repotting ke pot yang ukurannya tuh sesuaikan dengan kondisi dari bodi dari tanaman itu sendiri. Baik, di sini tetap ditemani oleh cemara mini dan keladi wayang yang sangat indah ini ya, pink-pink begini ya. Tuh. Walaupun keladi wayang menggunakan media tanam aglo, tapi dia juga tetap bisa tumbuh, tetap eksis tuh. Ini muncul yang baru lagi tuh, sebentar lagi dia kebuka itu. Oke para sobat,
sebagai pecinta tanaman ya. Baiklah, kita mulai repotting kita ya. Doakan nih Mami Ika bisa merepotting tanaman ini, takut patah juga sih kalau nggak direpotting lagi. Nah, tuh akarnya masih hijau-hijau royo ya. Tuh hijau-hijau akarnya, menandakan dia itu sehat ya. Media tanamnya cocok dengan tanaman ini. Oke. Nih anak akarnya nih, tuh sudah pada minta dipindahin semua, direpotting semua. Oke, itu akarnya seperti itu. Kita celupin dulu. Kalau ada apa namanya semprotan, disemprot aja ya. Tuh. Oke para sobat, kita akan pisahkan ini. Kita akan pisahkan para anakannya ini ya. Tinggal ini ya. Nah, ini sudah ini nih. Sudah nggak tahan banget nih, dia pengen tuh dapat satu anakan, taruh di sini. Karena ini emang udah kondisinya begini ya para sobat ya. Tuh ada 4 anakan baru lagi. Tuh bagi yang punya usaha ya seneng banget ini. Apalagi ini adalah Pride of Sumatra White ya. Itu sangat jarang sekali dan susah sekali perkembangbiakannya. Oke para sobat, kita harus berani ya untuk memisahkan anakan ini. Tuh. Oke. Anakan kedua. Oke para sobat, selanjutnya kita pisahkan lagi, kita repotting lagi ya, kita pisahkan lagi. Gak tahu deh kok bisa banyak anakan gini. Cuan. Kita mau lelang aglonema nih nanti ya. Nah tuh anakan ketiga. Oke para sobat aku, kita lihat mana ya yang bisa direpotting. Semoga ini tidak terlambat merepottingnya. Mungkin takut terlambat sedikit lagi. Tuh udah 3 daun, kita harus pisahkan ya karena anakannya udah 3 daun. Anakan keempat. Kemudian ayo semangat. Ini sepertinya di sini nih. Tuh anakan kelima dan 3 daun. Oke, anakan kelima. Oke para sobat, ini adalah indukannya. Semoga dia bisa bereproduksi lagi ya, menghasilkan turunan-turunan unggul selanjutnya. Kita rendam dulu dengan apa ya, nanti bekas lukanya ditutup dengan betadin, atau ditutup dengan bisa juga dengan apa namanya itu detin, atau bisa juga ditutup dengan salep cambium ya, salep cambium. Oke, kita taruh di rendaman B1 dulu ya. Oke para sobat, Mami Ika di sini ini adalah bekas pot yang lama. Kita taruh di sini saja. Media tanam bekas. Mami Ika sih biasanya nggak pakai media tanam bekas ini lagi, biasanya langsung dibuang aja ya. Biasanya sih media tanam bekas nih bisa dilihat kan, ini masih ada pupuk-pupuknya ini yang apa ya? Nih pupuk osmokot masih ada di sini. Ini udah jenuh ya, udah jenuh banget sama pestisida sama pupuk. Ini biasanya kalau untuk tanaman-tanaman philodendron kita nggak apa-apa pakai yang bekas, tapi kalau untuk aglo lagi sebaiknya kita usahakan memakai yang baru. Oke para sobat, biar Mami Ika bekas luka-lukanya ini Mami Ika kasih salep ini dulu ya, kasih salep cambium atau dikasih detin atau dikasih ini ya antrakol. Bekas lukanya ini diolesin betadin. Mami Ika akan olesin dulu, nanti saksikan selanjutnya kita mengganti media tanamnya yang akan kita aplikasikan dengan apa namanya ini bubur dari ekoenzimnya. Oke para sobat aku, ini adalah ke media tanam 7 bahan. Aku menggunakan media tanam semi aglo ya, jadi aku nggak ngeracik sendiri, aku langsung beli aja. Nanti kalau misalkan ada waktu, ada kesempatan, aku racik sendiri, tapi tentunya ingredientnya dikumpulin dulu satu-satu, sekam bakaran dikumpulin, apa namanya lagi nih, sekam mentahnya dikumpulin, ini ada akar pakisnya dikumpulin, apalagi nih kapur dolomit ya kan. Setelah kapur dolomit ada macam-macamnya, seperti pasir malang ya kan, teman-teman tahu lah, ada akar pakis, pasir malang, sekam bakar, sekam mentah ya kan, kapur dolomit gitu ya. Kemudian ada ini juga kokopit. Nah jadi itulah ya media tanam yang khusus aglo. Oke, ini kita lihat dulu, tadi kan aku udah kasih tuh, aku udah kasih betadin tuh ya, dan biasanya mereka menghitam kan, kasih betadin.
biar menghitam dulu. Ini udah aku kasih lagi aja deh. Nih dia udah ya tadi ya, kasih. Ini juga kasih betadine sampai kering ya, pastikan kering ya para sobat ya lukanya itu. Nah, biarkan kering. Nah, untuk media tanamnya tadi kan udah penjelasannya ya para sobat. Media tanamnya yang ini tadi kan aku udah campurin tuh sama itu ya, sama bubur Eco Enzym. Aku campurin sedikit biar jadi pupuk juga. Campurin dikit aja. Oke, para sobat. Campurin aja nggak apa-apa. Ya. Campurin aja. Secukupnya saja. Oke, buburnya itu ya kita campurin aja. Tuh, oke, kayak gitu ya. Kita aplikasikan ke media tanam kita. Biar ada bakteri patogen ya. Bakteri patogen itu apa? Bakteri dari Eco Enzym itu bakteri baik, namanya bakteri baik. Oke, para sobat, ini kita manfaatkan untuk pupuk di sini. Oke. Dan media tanam bekas itu juga tadi nggak apa-apa. Media tanam bekas itu dikasih ini lagi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa tuh, malah jadi wangi. Malah ada bakteri patogennya malah. Ya, jadi selain dari 7 bahan itu tadi, kita juga menambahkan dengan bahan-bahan yang dari Eco Enzym. Oke. Oke, aku rasa cukup segitu aja ya. Ini kita mulai mengisi media tanamnya. Terus ini aja. Ya, bismillah aja deh. Semoga tumbuh subur dan bisa jadi indukan yang sehat. Ini adalah media tanam 7 bahan ditambah dengan bubur Eco Enzym. Tuh, oke. Lakukan hal yang sama seperti yang lainnya. Bubur Eco Enzymnya udah tadi kan ya. Oke, para sobat. Kita menggunakan pot kecil untuk anakan ini. Oke, ini pada sehat-sehat semua. Kalau mau tuh. Oke, ini yang ketiga, cuan. Kita punya cuan Pride of Sumatra ini termasuk ke dalam tanaman Aglonema collection. Oke, itu sangat dicari. Jadi ini nanti saya akan mengadakan lelang ya, menggunakan YouTube dan Instagramnya teman saya yang YouTuber. Para sobat bisa mendapatkan Pride of Sumatra tanian saya ini. Ya, insya Allah sehat ya, karena ini menggunakan Eco Enzym. Ya, dijamin insya Allah sehat. Menggunakan media tanam dari Semi Aglo juga, yang udah terjamin lah ya, sampai satu indukan menghasilkan 5 anakan begini. Tuh, ini udah bahkan tuh, lihat ini juga mutasi warna ke merah lagi ya. Ke Pride of Sumatra yang ini ya. Ops. Maaf ya. Oke. Oke. Oke, para sobat aku, kita sudah mendapatkan nih sisa sedikit buat indukannya nanti. 5 anakan Pride of Sumatra White. Oke, sekarang di sesi penyiraman. Nah, para sobat bisa mendapatkan hasil tanian aku ini. Ini indukannya ya, lukanya belum kering, nanti kita kasih itu. Para sobat bisa dapatkan hasil tanian Pride of Sumatra aku dengan harga yang ya aku jualnya 500.000 kali ya, pas nanti dilelang minggu depan insya Allah ya.
karena kebetulan teman itu lagi positif COVID deh. Nah, ini di sesi selanjutnya kita akan mengalami fase penyiraman. Oke, penyiraman kita akan menggunakan aplikasi dari pupuk organik cair menggunakan ekoenzim. Jadi, ini kita buka dulu aja ya, para sobat. Baik, kita akan menggunakan hasil panenan. Kita masukkan saja ke air ini ya. Ke air ini kita menggunakan 1 liter kisaran 10 mili ya, kisaran seginilah. Oke, para sobat, kita gunakan ke sini. Nah, apakah memerlukan B1 lagi? Saya juga punya B1. Ini saya beli, para sobat. Harganya juga lumayan mahal. Ya kan? Jadi kalau kita kehabisan B1, kita masih punya ekoenzim. Oke, para sobat, kita manfaatkan ekoenzim kita untuk menyiram pupuk ini. Yuk. Ini menggunakan media tanam, menggunakan bubur ekoenzim, dan menggunakan pupuk ekoenzim. Oke, kita juga bisa menggunakannya ke cemara ini. Di pagi ini kita menyiram ekoenzim kita tadi ke pohon cemara ini. Semoga dia makin rimbun dan makin hijau. Kita gunakan juga ekoenzim ke keladi wayang kita. Semoga dia makin banyak tunas-tunasnya. Oke, para sobat, itu dulu dari aku. Manfaatkanlah ekoenzim ini sebagai pembantu mahalnya pupuk-pupuk dari buatan pabrik ya. B1 lah, pupuknya ini, pupuknya itulah. Banyak kan ya, mahal, jauh pula pabriknya di mana, pesan pula online, tunggu dulu. Kadang salah pula kirim ya kan. Daripada kita mengalami ketidaksabaran terhadap pupuk buatan pabrik, ayo kita mulai manfaatkan bahan-bahan organik dari kulit jeruk, kulit nangka, kulit nanas, kulit semangka, kulit pepaya, segala macam kulit bahan organik dari dapur kita manfaatkan, kita bisa menghasilkan wanginya pupuk ekoenzim. Oke, ini wangi sekali, nggak busuk tapi sepet. Coba deh, wangi banget, wangi banget, wangi banget, wangi. Oke, segitu dari aku. Dapatkan nanti hasil tanian aku ini, aku jual seharga 500.000. Itu sudah paling murah, paling oke banget harganya ya. Menggunakan media tanam semi aglo dijamin oke, menggunakan pupuk ekoenzim yang sehat kaya bakteri patogen oke. Tunggu lelang aku minggu depan untuk mendapatkan anakan Pride of Sumatera Putih dari hasil tanian aku. Oke, sampai jumpa para sobat.